Oke guys, so let's continue our lesson. Jadi kita lanjutkan ya materi structure kita. Hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh, teman-teman, atau agak unik. Namanya adalah inversion. Jadi kalau kalimat itu umumnya atau yang sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari itu adalah subjek dulu baru predikat urutannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik namanya inversion yang mana itu nanti dibalik. Jadi bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja inversion atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya pembalikan posisi kalimat itu merujuk kepada susunan kalimat yang urutannya itu bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Nah, sebenarnya dalam bahasa Inggris untuk inversi ini atau bentuk kalimat yang unik ini sebenarnya sudah sering muncul yaitu di kalimat tanya. Jadi kalau teman-teman perhatikan orang yang menggunakan bahasa Inggris itu ketika menanyakan sesuatu itu susunan kalimat 90% ya teman atau 80% susunan kalimatnya itu urutannya bukan subjek predikat teman-teman tapi predikat dulu baru subjek. Nah, itu yang disebut dengan inversi. Nah, untuk caranya kita menginversi atau bagaimana kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu ada aturannya, yaitu teman-teman harus melihat predikatnya berupa apa. Gitu ya. Nah, misalnya kalau predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri, contohnya kalimatnya adalah Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, itu predikatnya hanya is saja ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya hanya to be saja seperti ini, nggak ada verb lain setelahnya, maka teman-teman cukup langsung pindah saja sebelumnya subjek untuk membuat kalimat tanya dari kalimat positif ini, gitu ya. Jadi kalimatnya akan menjadi is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping. Ini kan diartikan apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Nah, kemudian ditutup dengan tanda tanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri. Nah, tapi kalau predikatnya verb tunggal yang nggak pakai auxiliary ya, teman-teman, makanya dinamakan verb tunggal. Nah, verb tunggal itu di dalam kalimat bahasa Inggris cuman ada 3, yaitu kalau nggak verb 1, verb 2, ya verb SES. Nah, ini adalah 3 jenis verb tunggal. Nah, contoh kalimat positif yang menggunakan predikat verb tunggal adalah Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, itu dia menggunakan predikat verb 2, teman-teman. Karena dia punya objek ya. Jadi invented di sini dia verb 2. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa verb tunggal, entah itu verb 1, verb 2, atau verb SES, itu tidak bisa kita langsung pindah semuanya ke sebelumnya subjek seperti to be tadi, teman-teman. Terutama kalau verbnya itu adalah kategori verb yang butuh objek atau transitif. Karena kalau kita pindah langsung invented ke sebelumnya subjek, nanti subjeknya jadi objek dari kata invented, teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya menginversi kalau predikatnya berupa verb tunggal? Nah, untuk menginversinya, teman-teman harus ekstrak atau pisahkan auxiliary dari dalam verb 1, verb 2, verb SES. Jadi sebenarnya, teman-teman, verb 1, verb 2, dan verb S itu di dalamnya ada auxiliary-nya. Ya. Nah, kalau verb 1 itu sebenarnya tersusun dari auxiliary do ketemu dengan verb 1. Nah, kalau verb 2 itu sebenarnya ada auxiliary did ketemu dengan verb 1. Nah, verb SES itu sebenarnya di dalamnya adalah peleburan dari auxiliary does ketemu dengan verb 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti cara menginversinya itu yang kita pindah ke sebelumnya subjek itu bukan verb 1, verb 2, verb SES-nya, tapi yang do, does, did-nya, teman-teman. Jadi yang kita pindah di depannya subjek nanti entah itu do-nya, atau did-nya, atau does-nya. Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya tadi Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind, kalau kita mau inversi, jadinya kita pindahkan did-nya ke sebelumnya Louis Braille. Jadi kalimatnya akan menjadi Did Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind? Kemudian ditutup dengan question mark atau tanda tanya ya. Nah, ini kalau diartikan nanti, apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra atau orang yang memiliki gangguan penglihatan gitu ya, teman-teman.
Nah, kemudian kalau misalnya itu tadi predikatnya kalau verb 2, verb 1, verb 2, verb SCS yang mana mereka yang butuh objek ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan predikatnya itu sudah berupa auxiliary verb yang terpisah, jadi bentuk predikatnya itu memang auxiliary verb, maka yang kita pindah di sebelumnya subjek itu adalah cukup satu auxiliary yang paling depan, teman-teman. Karena biasanya auxiliary muncul lebih dari satu ya. Nah, kalau misalkan ada lebih dari satu auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek nanti tetap auxiliary yang paling depan atau yang pertama. Seperti itu. Jadi contohnya, the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu predikatnya auxiliary verb berupa was brought. Nah, di sini kebetulan auxiliary-nya cuma satu, teman-teman. Nah, kadang auxiliary itu muncul lebih dari satu, gitu ya. Nah, intinya yang kita bisa pindah di paling depan cuma satu, yaitu auxiliary yang paling depan. Jadinya di sini yang kita pindah sebelumnya subjek adalah was-nya. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah caranya menginversi dalam bahasa Inggris. Kita harus perhatikan predikatnya berupa apa. Apakah to be atau kata kerja yang nggak punya arti itu ya, teman-teman, yang hanya buat syarat. Karena dalam bahasa Inggris predikat itu kan wajib berupa kata kerja gitu. Nah, to be itu dibuat syarat karena kalimatnya harus ada predikatnya. Nah, dia nggak punya arti. Untuk merubahnya menjadi kalimat tanya, cukup dipindah paling depan. Nah, kalau verb tunggal, kita harus pisahkan dulu auxiliary do dash did-nya. Terutama jika predikat itu membutuhkan objek. Gitu ya. Dan kalau yang terakhir, predikat berupa auxiliary verb, maka cukup auxiliary yang pertama yang bisa dipindahkan ke sebelumnya subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi adalah caranya kita menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek seperti itu. Nah, sayangnya di dalam soal structure TOEFL itu teman-teman tidak akan pernah menemukan soal yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti akhirannya dengan titik. Nah, artinya adalah teman-teman tidak akan pernah menemukan inversi jenis ini walaupun caranya menginversi semua jenis itu sama, teman-teman. Cuman untuk kalimat tanya ini nggak akan pernah keluar. Makanya saya selalu menyarankan, selalu mengingatkan ke teman-teman, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Seperti itu. Walaupun kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya itu ada susunan kalimat yang predikatnya itu di depan. Tapi kalau di soal structure TOEFL nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah, kapan kita menginversi atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL? Nah, ada 5 penanda ya, atau kalau teman-teman menemukan salah satu dari 5 ini di soal nanti, maka teman-teman cari jawabannya yang eh, bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek, susunan kalimat akhirnya nanti. Gitu ya. Nah, kelima penanda ini adalah yang pertama adanya there, biasanya kita mengartikannya ada, teman-teman. Yang kedua adalah adverb of place atau keterangan tempat. Yang ketiga adalah negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, beberapa buku menyebutnya negative expressions, teman-teman. Atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif. Jadi bebas, teman-teman boleh bilangnya negative adverb ataupun negative expressions, bebas gitu ya. Kemudian yang keempat ada komparatif atau perbandingan. Dan yang terakhir ada verb ing atau verb 3 atau istilah lainnya adalah participle. Seperti itu. Kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama there dulu ya. Jadi there ini biasanya kita mengartikannya ada, tapi sebenarnya dia adalah keterangan tempat, teman-teman. Yang letaknya itu sebenarnya adalah di paling belakang kalimat. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi dia ini sebenarnya keterangan. Dan keterangan itu normalnya letaknya di belakang. Contohnya, a big alligator lives there. Seekor aligator besar tinggal di sana atau hidup di sana. Nah, dari ini, kalau kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi diinversi gitu ya. Jadinya, there lives a big alligator. Nah, jadi predikatnya adalah lives, subjeknya adalah a big alligator. Bukan there-nya ya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena kalau kita misalnya ya, teman-teman, dalam bahasa Indonesia kita mau bilang ada seseorang di dalam ruangan itu. Kita bilangnya adalah there is someone atau a person gitu ya in that room. Nah, pakainya is, teman-teman. Sedangkan sama-sama pakai there, kita mau bilang
ada banyak orang di ruangan itu. Itu kita bilangnya pakainya are. Jadinya there are many people in that room. Nah, jadi sama-sama pakai there, yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Karena bukan there lah subjeknya, teman-teman. Yang menentukan predikat itu kan subjek ya. Kalau subjeknya tunggal pakai is, makanya di situ subjeknya si someone, bukan si there. Jadi predikat dulu baru subjek. Dan yang bawah juga sama, di situ pakainya are. Kenapa? Karena subjeknya many people. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, cuman untuk inversi jenis there ini atau inversi penanda pertama ini ada pengecualian. Jadi kalau teman-teman menggunakan subjeknya berupa kata ganti. Kalau ini kan tadi kata benda ya, teman-teman subjeknya. Nah, kalau subjeknya kata ganti, contohnya adalah I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kita atau kami, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, sama it, dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Gitu ya. Nah, kalau subjeknya Ayu Dewi She It, kita nggak boleh inversi. Walaupun ada there pindah ke paling depan kalimat. Jadi urutannya tetap teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Contoh, misalkan kalau there-nya diletakkan di belakang dulu ya. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, itu subjek dulu I baru predikat work. Nah, ketika there ini dipindah di awal kalimat dan nggak ada koma setelahnya pun, urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Jadinya there I work, bukan there do I work atau there work I, ya teman-teman. Bukan juga ya bukan there I work. Misalkan contoh yang benar yang lain ya, yang sering kita pakai yang kita sering dengar mungkin di film atau di game gitu ya. There you go, there he is, there it is, there we are, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi there subjek predikat ketika subjeknya berupa pronoun. Seperti itu. Nah, itu penanda pertama, teman-teman, dan pengecualiannya. Nah, sekarang kita ke penanda kedua. Penanda kedua ini ketika teman-teman menemukan adanya keterangan tempat yang dipindah di paling depan kalimat atau di sebelumnya subjek dan nggak ada koma di antara subjek dan keterangannya nanti. Nah, itu nanti subjek dan predikatnya harus diinversi, teman-teman. Contoh yang urut dulu ya. A massive shark lives in that trench. Ini kalau diartikan, seekor hiu yang besar tinggal di dalam palung itu. Ini kalau kita analisa kalimatnya, subjeknya adalah kata a massive shark. Predikatnya adalah lives, kemudian ada keterangan in that trench, artinya di dalam palung itu, yang mana dia adalah keterangan tempat. Nah, kalau keterangan tempat atau adverb of place ini kita pindah di sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi, teman-teman. Ya. Nah, jadinya in that trench lives a massive shark. Di dalam palung itu hiduplah seekor hiu yang besar. Nah, karena di situ nggak ada komanya, teman-teman. Seperti itu. Itu penanda kedua ya. Penanda ketiga ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL yang asli dari ITS atau TOEFL resmi buatan New Jersey, Amerika Serikat, teman-teman. Seperti itu. Yaitu negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Beberapa buku nyebutnya juga negative expressions atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif. Karena teman-teman nanti akan menemukan selain adverb ada juga yang jadi penanda negatif ini. Gitu ya. Nah, penanda negatif itu maksudnya gimana? Contoh, kalau teman-teman menemukan kata-kata ini, seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, biasanya hardly ever ya. Jadi boleh ada ever-nya, boleh tidak, teman-teman. Dan mereka ini dipindah di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek gak mau ketemu. Jadi nanti diinversi. Gitu ya. Nah, ini yang belum dipindah dulu, teman-teman. Yang tempatnya masih di tengah-tengah kalimat. Contoh yang urut maksud saya. Yaitu I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, di situ ada kata seldom artinya jarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan negative adverb ya, atau keterangan yang maknanya negatif. Seperti itu. Nah, seldom ini kalau dipindah sebelumnya subjek, teman-teman, di sebelumnya I atau paling depan gitu ya, dan nggak dikasih koma setelahnya, maka I-nya nggak mau ketemu. Jadinya diinversi. Oke, seldom do I have lunch at work. Jadi do dulu auxiliary ya.
baru subjeknya I, kemudian verb dari auxiliary do adalah verb 1 yaitu have. Seperti itu. Jadi subjeknya itu diapit oleh predikat. Gitu ya. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever, kita juga punya lagi barisan kedua yaitu only, in, only, for, only, with, only, by, dan seterusnya. Jadi keterangan apapun ya, kalau sebelumnya itu ditambahi kata only, sebelumnya pas ya teman-teman, sudah pasti keterangan itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau diletakkan di sebelumnya subjek, itu nanti dan nggak ada koma setelahnya, itu nanti menjadi penanda inversi. Gitu ya teman-teman. Selain only, in, dan seterusnya, kita punya little, artinya sedikit, never, tidak pernah, at no time itu kalau saya nggak salah artinya langsung teman-teman. Not once artinya tidak pernah. Seperti itu. Nah untuk contohnya misalnya saya pakai yang only in ya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah ini masih urut ya karena only in the Arctic-nya terletak di tempat yang sudah umum gitu. Nah, tapi kalau only in the Arctic ini kita pindah di sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Artinya sama sebenarnya teman-teman. Hanya di Arktik saja kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub. Seperti itu. Contoh berikutnya, untuk barisan berikutnya maksud saya teman-teman. Kita punya under no circumstances dan on no condition. Ini artinya sama, tapi saya pastikan teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal structure TOEFL. Kenapa? Karena ini dipakainya di speaking, teman-teman. Atau kita biasanya nyebutnya spoken phrases. Jadi, frase-frase atau ungkapan-ungkapan yang umumnya dipakai di speaking, bukan di writing. Nah, under no circumstances sama on the condition itu artinya adalah pokoknya jangan atau tidak boleh. Gitu ya. Kemudian ada in no way artinya tidak mungkin. Kalau diprediksi saya pernah menemukan sekali dulu ya teman-teman. Tapi kalau di soal yang asli dari ITS saya belum pernah menemukan soal pakai in no way. Nah ini sering kalau di soal yang ITS. Not only but biasanya ada also-nya. Nah kemudian but ini menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya but ini nanti sebelumnya ada komanya teman-teman. Sebelumnya ya. Kemudian nanti setelahnya ada subjek predikat. Otomatis but ini conjunction yang menghubungkan dua SP. Yang mana sebelumnya itu juga harus ada subjek predikat. Nah, karena sebelumnya subjek itu ada not only, keterangan yang maknanya negatif, maka subjek predikat ini diinversi. Jadi setelahnya not only ini subjek predikatnya diinversi. Tapi teman-teman harus catat, hanya ketika not only itu diletakkan di sebelumnya subjek predikat atau di paling depan. Gitu ya. Kalau letaknya di tengah-tengahnya subjek predikat berarti ya nggak usah diinversi teman-teman. Karena kan sudah ada subjeknya di depan sendiri. Gitu ya. Karena inversi kan urutannya predikat subjek. Kalau ada subjeknya sudah ada ya jangan dimasukkan subjek lagi. Nanti jadi double gitu ya. Kemudian berikutnya ada no sooner than. Nah contoh saya pakai yang di speaking ya teman-teman. Yang paling atas dua tadi. Misalnya adalah you should not open the box. Kamu nggak boleh membuka kotak itu. Nah, not itu keterangan yang unik, teman-teman. Kata keterangan atau adverb yang agak unik. Kenapa uniknya? Uniknya adalah ketika dia menjelaskan predikat di dalam kalimat, dia selalu diikuti oleh uh, auxiliary. Contohnya misalnya gini, teman-teman. Misalkan kita bilang saya cinta kamu. Saya cinta kamu itu gampang ya, pasti semuanya udah tahu I love you. Nah, tapi kalau kita mau bilang saya tidak cinta kamu, itu bukan I not love you, bukan teman-teman kalimat ini uh, grammatically incorrect ya atau salah secara grammar. Nah, yang benar adalah I do not love you. Padahal di kalimat positifnya nggak ada do-nya, teman-teman. Tapi di kalimat negatifnya kalau predikatnya kita tambahkan not, itu harus dikasih auxiliary. Gitu ya. Dan not ini selalu nempel dengan auxiliary. Makanya kalau kalimatnya you should not open the box, ini nggak bisa not-nya aja kita pindah sebelumnya subjek. Karena not ini selalu nempel dengan auxiliary karena dia menjelaskan predikat gitu ya. Dan tidak bisa juga should not-nya ini kita pindah di sebelumnya subjek karena nanti jadi kalimat tanya teman-teman. Nah terus solusinya gimana? Solusinya kita carikan yang artinya sama. Yaitu under no circumstances tadi atau on no condition. Jadi taruh depannya nanti bukan not-nya tapi
under no circumstances atau on no condition gitu ya. Jadi kalau kalimat ini kita mau inversi dan maknanya biar tetap sama adalah under no circumstances should you open the box. Jadi ada auxiliary should, subject you, verbnya adalah open. Gitu ya. Jadi not-nya berubah teman-teman. Karena nggak bisa not should nggak ada juga gitu ya. Kalau should not nanti jadi kalimat tanya. Makanya carikan yang artinya sama dengan not supaya bisa jadi inversi seperti itu. Cuman kalau under no circumstances dan on no condition ini nggak pernah keluar di soal structure TOEFL. Lanjut teman-teman ke barisan yang terakhir. Nah berikutnya ada nowhere, artinya tak dimanapun. Ini sering keluar di TOEFL yang asli dari ITS dan di bagian kedua, di error analysis teman-teman. Kemudian ada not until. Not until ini harus diikuti kata setelahnya dulu ya. Baru nanti kalau nggak ada komanya, subjek predikatnya diinversi. Nanti untuk contohnya saya pakai yang not until teman-teman. Kemudian no longer. No longer itu artinya tidak lagi. Gitu ya. Dan yang terakhir ini yang saya maksud tadi. Ada conjunction itu yang setelahnya harus diinversi atau dibalik teman-teman. Yaitu conjunction nor. Nah, mungkin teman-teman di hari kedua itu notice, ada yang notice, mungkin 1-2 orang ada yang notice, ketika kita belajar fanboys, nornya itu, n-nya itu saya warnai beda. Ya. Kenapa? Karena itu bukan karena saya alay biar keren gitu, enggak teman-teman. Ada maksudnya. Jadi nor itu agak melenceng, agak beda daripada keluarganya fanboys yang lain. Ketika nor ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya itu diinversi teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek gitu ya. Tapi conjunction selain nor jangan diginikan, nggak boleh. Conjunction setelah selain nor itu harus urut. Setelah conjunction subjek dulu baru predikat, tidak boleh diinversi. Gitu ya. Nah, contohnya adalah yang pakai not until, teman-teman. Jadi contohnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Jadi tidak sampai abad ke-20, Great Sphinx of Giza di Mesir sana ya, itu dipertontonkan untuk publik, maksudnya seperti itu. Nah ini tidak perlu dihafal, teman-teman boleh screenshot, boleh foto, karena nanti yang paling sering keluar adalah soal jenis ini. Silahkan difoto dulu atau di screenshot teman-teman, take your time. Sir masih belum kebayang. Nah, nanti di contoh soal ya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah penandanya dulu. Ini kan kita belajar penandanya, biar tahu maksudnya penandanya ini nanti gimana gitu ya. Nah, kalau di ujian itu rata-rata soal ini paling banyak yang pernah saya temui ya, teman-teman. Paling banyak itu 3 soal, tapi itu pun jarang banget. Nah, rata-rata itu soal jenis inversi ini keluar dari dari struktur itu 40 soal, teman-teman. Itu hanya antara 1 atau 2 soal, paling banyak 2. Cuman pernah saya menemukan satu paket soal itu di struktur ada 3 soal pernah. Seperti itu. Kemudian Kak, kenapa di adverb of place tadi bukan does live inversionnya tapi tetap pakai lives? Karena lives itu tidak butuh objek, teman-teman. Jadi kalau kata kerjanya itu tidak butuh objek, itu bisa langsung dipindahkan sebelumnya subjek, sama kayak to be. Nah, tapi kalau misalkan kata kerjanya itu butuh objek, contohnya yang invented tadi, itu nggak bisa langsung dipindahkan, nggak bisa, harus dipisah. Gitu ya. Nah, tapi karena live itu artinya kan tinggal atau hidup, yang mana dia tidak butuh objek, maka langsung dipindahkan nggak apa-apa di sebelumnya subjeknya. Berarti kalau tidak ada koma, berarti dia dijadikan inversi ya, Sir? Betul. Jadi kalau nggak ada komanya, subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi diinversi. Oke, semoga pas saya ujian dia nggak muncul. Nah, tapi gini, teman-teman. Kalau kemungkinan besar ya, itu pasti muncul. Jadi kemungkinan besar itu bisa dibilang 85% sampai 90% itu pasti muncul. Cuman jumlahnya sedikit. Jadi kadang 1 soal atau 2 soal. Atau kalau teman-teman pas mungkin eh, nggak tahu beruntung atau tidak itu namanya ya. Itu kadang menemukan 3 soal. Saya dulu pernah sekali menemukan 3 soal seperti itu. Iya betul. Tipsnya adalah banyak berlatih supaya ketika ketemu itu teman-teman nggak perlu nggak perlu lama-lama. Nanti teman-teman kalau misalkan ketemu soal kayak gini ya, ini pengalaman saya teman-teman.
teman-teman menemukan penandanya langsung di soal, di awal itu teman-teman langsung kebayang, oh ini inversi. Langsung aja cari pilihan A, B, C, D. Karena bentuk kalimat inversi ini beda banget, teman-teman. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk dikenali di soal seperti itu. Cuman memang kalau teman-teman mungkin belum terbiasa, saran saya biasakan, yaitu dengan banyak-banyak latihan. Biasanya di part mana? Yang paling sering muncul adalah di part A, teman-teman. Ya, di part pertama, di bagian pertama structure. Oke, saya rasa sudah difoto ya, sudah selesai difoto atau mungkin di screenshot. Sekarang kita lanjut ke penanda keempat, yaitu more than. More than itu perbandingan atau komparatif, teman-teman. Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk nomor 4 ini sebenarnya jarang kalau di soal TOEFL yang asli dari ITS. Tapi kalau diprediksi nggak tahu kenapa, teman-teman. Soal ini sering sekali muncul. Gitu ya. Makanya saya merasa buat jaga-jaga saya berikan gitu ya, teman-teman. Jadi inversi ini sebenarnya banyak banget. Cuman kalau di TOEFL structure itu yang muncul ya itu terus gitu. Jadi kebanyakan yang saya ingat itu cuman di apa namanya, di apa namanya, penanda ketiga tadi, sebelumnya yang saya minta teman-teman untuk foto tadi, ya. Dan kemarin hari Sabtu itu saya tes teman-teman dan saya berhasil mendapatkan soalnya kecuali listening ya. Jadi structure sama reading saya dapat dan nanti setelah setelah program selesai saya akan membuka program tryout menggunakan cloningan dari soal tersebut. Jadi saya cloning soalnya dan juga nanti akan ada pembahasannya. Nanti kalau teman-teman tertarik boleh ikut seperti itu. Kita lanjut dulu ya materinya teman-teman. Nah, more than ini setelahnya then boleh diinversi, boleh tidak. Jadi lebih fleksibel. Oke. Bahkan cuma diikuti kata benda yang dibandingkan aja, contohnya seperti ini. Itu juga nggak apa-apa. Jadi contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Titik. Itu boleh teman-teman. Jadi setelahnya then ini cuma diikuti benda yang dibandingkan. Ini kan kalau diartikan, Jupiter itu jauh lebih besar dari planet kita, Bumi gitu ya. Nah, tapi setelahnya dan itu, our planetnya dijadikan subjek, diikuti predikat juga tidak apa-apa. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Atau setelahnya dan ini kalau diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek. Jadinya, Jupiter is much larger than is our planet. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ketiga kalimat ini benar teman-teman. Hanya artinya artinya sama. Cuman bentuknya aja yang beda seperti itu. Dan yang terakhir itu adanya verb ing atau verb 3 yang agak panjang biasanya ya. Ada tambah-tambahnya gitu. Terus dipindahkan sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya. Maka itu nanti akan menjadi penanda inversi. Contoh yang urut dulu teman-teman. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, itu kan ada located sampai Nepal. Ini kalau dipindah sampai maksudnya dipindah di sebelumnya Himalaya maksud saya ya. Dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikatnya dibalik atau diinversi. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya. Verb ing juga sama, teman-teman. Contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Nah, ini kalau di apa namanya diinversi jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, untuk prakteknya di soal bagaimana, Sar? Oke, kita ke contoh ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini dan ini saya ambilkan dari buku. Nah, jadi caranya sama, teman-teman cari predikatnya dulu seperti biasa ya, materi kita selalu pasti chapter pertama selalu kita pakai kalau di structure. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada sama sekali predikatnya. Berarti kita di sini hutang satu predikat. Nah, terus kita cari subjeknya apakah ada. Nah, ini keterangan ya, teman-teman. Ini juga keterangan. Nah, berarti kita belum punya subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat ini tidak wajar. Biasanya subjek itu letaknya di awal kalimat. Maka teman-teman wajib curigai siapa tahu di sebelumnya titik-titik itu adalah penanda inversi. Karena ciri-cirinya itu seperti ini teman-teman. Jadi titik-titiknya itu pasti di tengah-tengah kalimat gitu ya. Atau di akhir seperti ini. Dan kita kehilangan subjek
predikat. Nah, kalau dicek itu sebelumnya nggak ada koma sama sekali dan kalau diartikan di lantai 2 atau di tingkat 2 dari parkiran atau tempat parkir, nah itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, dipindah di sebelumnya subjek seperti ini, dan nggak ada koma untuk memisahkan subjek dan keterangannya, maka subjek predikat ini dibalik atau diinversi. Jadinya cari yang predikat dulu, baru subjek, teman-teman. Nah, kira-kira yang mana, teman-teman? Pilihan A, B, C, D yang menurut teman-teman itu adalah predikatnya dulu, baru kemudian diikuti subjek. Iya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, yang alfa sama yang bravo kenapa salah? Di situ memang ada predikat di depan ya, yaitu is atau are-nya. Cuman empty itu dia adalah kata sifat atau adjektif artinya kosong, teman-teman. Nah, kata sifat itu nggak bisa jadi subjek. Kalau kita masukkan yang alfa sama bravo, kalimatnya nanti tidak akan memiliki subjek yang mana tidak boleh. Gitu ya. Kalau yang Charlie di situ ada subjek dulu, baru predikat. Nggak bisa teman-teman. Kita butuhnya yang predikat dulu, baru subjek. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jawabannya delta nanti kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir, ada beberapa tempat kosong atau ruang kosong. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman. Dicari kata kerja sebagai predikatnya dulu di soal. Ya, karena itu paling gampang dicari. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja berakhiran ed. Nah, kata kerja yang berakhiran ed dan tidak ada auxiliary sebelumnya seperti ini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, ini tapi nggak bisa teman-teman, kita gunakan cara hari ketiga atau materi kita hari terakhir untuk menentukan apakah dia verb 2, verb 3. Loh kok gitu, Sir? Karena masalahnya adalah di arti dari kata stop sendiri ini. Jadi berbeda dengan kata kerja yang kita pelajari di hari ketiga. Stop ini memiliki dua makna atau dua arti. Stop itu bisa berarti menghentikan, ya, yang mana dia adalah transitif atau butuh objek. Nah, tapi dia juga bisa berhenti. Nah, berhenti itu dia tidak butuh objek atau intransitif. Gitu ya. Nah, otomatis kita nggak bisa menentukan apakah dia verb 2, verb 3 dengan cara yang kita pelajari di hari ke-3. Nah, terus gimana cara kita menentukan bisa tahu itu verb 2 atau verb 3? Kita cek di pilihan A, B, C, D, adakah auxiliary atau tidak nanti kalimatnya di sini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua ada kata will-nya. Will itu adalah modal auxiliary, teman-teman. Yang mana dia auxiliary. Nah, sedangkan verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Nah, berarti stop ini bukan verb 2, tapi dia verb 3. Nah, makanya kita butuh auxiliary supaya dia nanti menjadi predikat. Gitu ya. Nah, kemudian cek subjeknya, apakah sudah ada subjeknya. Di situ belum ada kata benda lepas, teman-teman. Di sini situations itu memang kata benda, tapi dia terikat sama preposisi in. Kemudian sebelumnya itu ada kata only. Nah, ini menjadi keterangan yang maknanya negatif. Tadi kan kita kehilangan subjek juga ya. Nah, karena ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek auxiliary ini harus kita balik. Jadi auxiliary dulu, baru subjek. Dan teman-teman harus ingat, hanya auxiliary yang pertama saja atau hanya satu auxiliary saja, yaitu auxiliary yang paling depan, yang boleh dipindah di sebelumnya subjek. Gitu ya teman-teman, saya ulangi lagi, hanya satu auxiliary saja yang bisa dipindah di sebelumnya subjek. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Iya betul, jawabannya adalah yang delta ya. Kalau yang alpha kenapa salah? Itu kan ada auxiliary. Nah, tapi auxiliary-nya ada dua teman-teman, yaitu will sama be. Nggak bisa dua auxiliary dipindah sebelumnya subjek ya. Jadi pembalikan tadi kita sudah pelajari ketika kita tadi belajar kalimat tanya. Nah, inversi di kalimat tanya dan inversi di apapun itu kurang lebih cara membaliknya sama, gitu ya. Jadi kalau misalkan predikatnya auxiliary verb, cukup auxiliary yang pertama saja atau yang paling depan saja yang bisa dipindah sebelumnya subjek. Sedangkan yang alpha ini dua-duanya, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo itu tidak diinversi ya, subjek dulu baru auxiliary nggak bisa.
Nah, kalau yang Charlie itu ada conjunction, kita nggak butuh conjunction di kalimat ini karena subjek predikatnya cuma satu. Jawabannya adalah yang delta, di situ ada auxiliary will, subjeknya adalah the printing presses, kemudian diikuti auxiliary lagi be, dan verbnya adalah stopped. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau diartikan, hanya dalam situasi yang berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, kita ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, ini lawannya inversi ya. Contoh ketiga ini adalah kalau teman-teman menemukan kelas kata ini. Nah, kelas kata apa yang saya maksud? Yaitu kelas kata conjunction. Conjunction itu penggunaan umumnya atau penggunaan dasarnya ya, teman-teman. Setelahnya itu tidak boleh dibalik atau tidak boleh diinversi, harus urut. Jadi subjek dulu baru predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik kok sebelumnya pas itu ada conjunction, fix setelahnya cari dulu subjek kemudian predikat. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang alpha tidak bisa karena itu inversi, teman-teman. Nah, ini nanti jadi kalimat tanya kalau kita bilang why did he do it itu jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Seperti itu. Jadi yang alfa salah, diingat-ingat conjunction setelahnya tidak boleh diinversi. Gitu ya. Kalau titik-titiknya itu pas di sebelumnya itu ada conjunction seperti ini, cari yang subjek kemudian predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo juga diinversi nggak bisa, delta itu nggak ada subjeknya nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Jadi pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan hal tersebut atau itu. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan. Tolong dikasih kesimpulan materinya dulu, Kak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya untuk hari ini ya, teman-teman, kalimat itu kan umumnya itu subjek dulu baru predikat. Ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman misalnya menemukan kok di sebelumnya subjek nanti ada penanda inversi yang kita pelajari hari ini. Jadi 1 dari 5 tadi ya. Yang pertama adanya there, terus nggak ada koma setelahnya. Kemudian yang kedua adanya keterangan tempat atau adverb of place. Kemudian yang ketiga itu adalah negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Saya singkat aja ya teman-teman. Negative adverb. Kemudian yang keempat setelahnya more than. Itu boleh diinversi, boleh tidak. Sorry teman-teman. More than. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adanya participle atau verb 3 atau verb ing yang dia agak panjang dan dipindah sebelumnya subjek nggak ada komanya, maka nanti bukan subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Bagaimana kita bisa menguatkan sense kalau kalimat itu memiliki ciri inversi? Tadi sudah dijawab sendiri sama Miss Lilik sebenarnya di atas ya. Nah, teman-teman untuk sense atau ingatan teman-teman atau yang saya biasanya nyebutnya insting ya. Insting itu ketika teman-teman nanti ngerjain itu udah nggak perlu mikir lama-lama. Langsung biasanya teman-teman baru baca di depan aja. Alah udah hafal ini pasti soal inversi. Caranya gampang banget teman-teman. Ya, yaitu teman-teman harus sering-sering latihan. Kemudian teman-teman buka catatan teman-teman sendiri, latihan buka catatan, itu nanti ketika menghadapi soal yang sudah saya samakan. Karena memang soal-soal yang saya berikan teman-teman di kelas itu adalah cloningan dari soal-soal yang asli dari ITS dan juga prediksi. Gitu ya. Jadi saya cloning, ada juga yang saya ambil dari buku-buku dan juga koleksi apa namanya soal-soal TOEFL yang saya koleksi gitu teman-teman. Jadi campur gitu ya. Jadi ketika teman-teman semakin teman-teman sering latihan, sense atau insting yang saya sebut tadi itu akan terbentuk. Jadi ketika benar-benar tes nggak ada 10 detik teman-teman, itu akan kejawab. Nggak ada 5 detik bahkan itu akan terjawab. Seperti itu. Jadi memang saran saya ke teman-teman, teori kalau bisa jangan banyak-banyak gitu ya. Tapi yang perlu teman-teman banyakin adalah latihannya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Tapi saya tetap mengingatkan ke teman-teman ya, jangan sampai ada
sugesti ke diri sendiri kalau ini sulit, teman-teman. Anggap aja ini kayak tantangan gitu, kayak quest, kayak misi gitu. Oh, saya berarti harus menguasai ini gitu misalnya. Nah, caranya gimana? Sudah saya kasih lihat, teorinya sudah, latihannya juga sudah saya sediakan, tinggal dihajar aja, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silahkan japri, gitu ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau gitu saya mute dulu ya, teman-teman, supaya nanti kalau tiba-tiba ada yang masuk, tidak ada suara bocor. Baik, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa dan juga delta. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ belum ada. Berarti di sini kita harus cari predikatnya dulu, ya. Nah, subjeknya apakah sudah ada? Ternyata juga belum ada, teman-teman. Berarti di sini kita juga butuh subjek. Nah, subjek kok letaknya di tengah-tengah kalimat seperti ini tidak wajar. Teman-teman harus cek sebelumnya ada apa, dan sebelumnya itu juga nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Nah, ternyata kalau kita cek sebelumnya titik-titik itu ada frase on Maine's Atlantic Coastline. Itu kalau diartikan di atas garis pantai Maine, sorry, di atas garis pantai Samudra Atlantiknya Maine, kota Maine ini nama kota ya atau nama negara, teman-teman. Nah, berarti kan ini keterangan tempat. Berarti ini penanda inversi nomor 2. Maka teman-teman jangan cari subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke? Yang alpha di situ ada predikat dulu lies, baru subjeknya yaitu the city of Portland. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, yang delta itu kan juga diinversi, ada lies kemudian the city of Portland. Nah, ada keterangan waktu lagi. Sorry, maaf, keterangan tempat maksud saya teman-teman, yaitu there. Nah, there itu artinya di sana. Jadi kalau sudah ada keterangan tempat yang jelas, teman-teman tidak perlu masukkan di sana lagi. Atau teman-teman juga bisa bilang nanti penandanya jadi double, itu juga bisa. Jadi salah satu aja gitu ya. Kalau sudah ada keterangan tempat yang sudah jelas di mana, jangan dimasukkan keterangan tempat yang menggunakan there, nanti jadi double, teman-teman. Diartikan pun nanti nggak enak seperti itu. Loh Sir, kok cara menginversinya kok langsung dipindah ke depan? Kok bukan does the city of Portland lie? Kenapa? Karena lie di sini itu berarti berada, teman-teman. Bukan yang berbohong ya. Atau membohongi bukan. Tapi di sini lie yang artinya berada. Yang mana dia tidak butuh objek. Nah, kata benda apapun yang jatuh di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek, itu bukan objek. Itu adalah subjek yang diinversi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, di garis pantainya Atlantiknya Maine, ada kota Portland yang terkenal atau yang dikenal karena keanekaragaman hayati lautnya yang kaya dan industri perikanannya yang besar seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ya lo katanya kayaknya masih bingung. Gak apa-apa teman-teman, sering-sering latihan. Nanti kalau misal jadi gini, nanti teman-teman silakan di-review lagi videonya dari awal ya. Pelan-pelan gak apa-apa, di-pause. Oh gitu, baru next gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah paham tolong dicatat, karena kalau nggak dicatat pasti nanti bingung, pasti hilang gitu teman-teman. Jadi dicatat, kemudian teman-teman hajar latihan sambil buka catatan teman-teman sebentar-sebentar, itu nanti akan hafal sendiri. Jadi kayak terapi gitu teman-teman. Nah, di sini saya lihat ada jawaban Alpha Bravo Charlie Sebentar, maaf.
Oh enggak, saya kebablasan ke atas ya teman-teman. Jadi Bravo, Charlie atau Delta, nggak ada yang jawab Alpha. Baik, kita cek bareng. Cari predikat dulu, di situ ada place, subjeknya it, ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat, yaitu fanboys yang sebelumnya ada satu komanya dan setelahnya ada subjek predikat. Ini penanda bahwa fanboys di sini ini menghubungkan dua SP. Nah, artinya sebelumnya tadi itu juga harusnya ada SP, teman-teman. Tapi itu nggak ada ya. Nah, maka kita harus carikan subjek predikat. Tapi jangan buru-buru cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjeknya tidak di depan sendiri, tapi itu di tengah, agak di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik, ini ada salah satu anggota dari negative adverb yang saya minta teman-teman untuk difoto atau di screenshot tadi. Boleh dicek teman-teman. Ada not only titik-titik but subject predikat. Nah, di sini itu nanti setelahnya diinversi. Karena dia dianggap keterangan yang maknanya negatif. Seperti itu. Jadi harusnya cari yang predikat dulu baru subjek. Jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Predikatnya is, subjeknya adalah DNA replication. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of genetic information. Tidak hanya replikasi DNA itu penting untuk pembelahan sel, tapi dia juga memainkan peran kunci dalam apa teman-teman? Passing di sini artinya adalah apa ya? Pengantaran atau apa ya teman-teman? Intinya ke penurunan gitu. Jadi menurunkan informasi genetik ke sel berikutnya seperti itu. Saya belum bisa memparaphrase, perlu mengulang rekaman. Enggak apa-apa teman-teman ya. Makanya gini, ketika teman-teman latihan jangan takut salah. Oke, salah itu normal kalau teman-teman belajar. Malah justru yang keliru adalah teman-teman bingung tapi tidak mencoba. Itu malah teman-teman tidak bingungnya teman-teman tidak akan pernah terselesaikan gitu. Gitu ya. Kenapa tidak C juga? Karena yang C cuman ada subjeknya, sedangkan kita juga butuh predikat. Oke, teman-teman, nggak ada kata kerja di situ. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena dia tidak diinversi. Kita butuhnya yang predikat dulu baru subjek atau istilahnya inversi tadi materi kita hari ini, teman-teman. Nah, kalau yang Alpha itu bukan subjek, bukan juga predikat. Kita tadi bukunya predikat subjek seperti itu. Berarti kalau ada subjek, ada di tengah-tengah, kemudian sebelumnya nggak ada koma, maka teman-teman cek sebelumnya itu ada apa. Kalau itu penanda inversi, 1 dari 5 yang kita bahas dari hari ini tadi, maka teman-teman cari yang predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Berarti kalau speaking emang kadang kita nggak sadar seling salah strukturnya. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi gini, tapi ini kalau bukan akademik ya, kalau sama teman sendiri. Gini teman-teman, grammar itu sebenarnya tidak penting. Kenapa saya bilang seperti ini? Anak kecil, anak yang belum bisa memahami bahasa ibunya dengan utuh atau mother tongue-nya itu dengan utuh, mereka akan menyebutkan 4 kelas kata ini teman-teman. Yang penting 4 kelas kata ini. Yaitu yang pertama kata benda, noun. Misalkan kalau ada anak kecil bilang, misalnya ya teman-teman, cat atau misalnya dia niruin suaranya biasanya meong meong gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia juga sama ya, cing cing misalnya gitu atau miong miong gitu mungkin anak kecil. Nah, kita masih bisa memahami oh anak ini berarti melihat kucing. Gitu ya. Jadi walaupun strukturnya tidak lengkap, kalau di speaking yang informal atau casual ya, sehari-hari, yang penting ada noun, gitu ya. Kalau nggak noun, itu ada verb teman-teman, kata kerja. Nah, contohnya anak kecil bilang makan makan, mungkin dia lapar gitu. Jadi makan makan atau kalau gitu dia lihat orang lagi makan gitu, terus nunjuk, terus dia bilang orang itu lagi makan kan nggak lengkap ngomongnya cuma makan makan gitu. Jadi itu masih bisa dipahami, gitu ya teman-teman. Kemudian selain verb, adjektif juga bisa kata sifat. Ini bahkan bukan cuma anak kecil, orang gede pun sering banget pakai adjektif doang di dalam kalimat gitu ya. Misalnya kita lihat lukisan, terus kita bilang sangat indah atau indah banget gitu ya. Nah, itu orang bisa langsung memahami kalau kita bilang lukisan itu sangat indah. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketiga apa namanya?
3 kelas kata ini, walaupun di kalimatnya itu tidak utuh, secara grammar tidak benar, itu masih bisa dipahami. Dan fungsinya bahasa itu sebenarnya adalah untuk saling memahami gitu ya, bukan kita supaya keren atau supaya benar, itu enggak, gitu teman-teman. Nah, cuman kalau bedakan ketika teman-teman hanya misalnya nih ketemu orang nggak dikenal, teman-teman hanya bilang because. Because itu conjunction, teman-teman. Orang yang kita ajak ngomong, "Pak, karena." Pasti orangnya tidak paham, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di speaking grammar-nya salah semua, tidak masalah. Itu proses, teman-teman. Kita nggak ada yang langsung benar, nggak ada gitu ya. Jadi jangan patah semangat, teman-teman. Kalau misalkan kita belajar sesuatu jangan takut salah benar, tabrak aja, terobos aja gitu. Karena pasti nanti, tapi kalau dibenerin jangan jangan apa ya, jangan marah ya, teman-teman, karena banyak di kampung Inggris ini saya ingat banget dulu tuh mungkin karena tutor, mungkin karena itu ya. Eee, nah, ketika dikasih pembenaran, dia biasanya marah, itu banyak sekali di sini, di kamu dulu tapi teman-teman. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, karena saya mengajar online. Udah lama nggak ngajar offline seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Intinya jangan takut salah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, Charlie, Alpha. Oke, kita cek bareng ya. Cari predikat dulu, seperti biasa di situ ada predikat reduces, teman-teman. Nah, sebelumnya ada but, tapi nggak ada komanya. Apalagi setelahnya but kan nggak ada subjeknya, teman-teman. Nah, artinya fanboys ini, keluarganya fanboys ini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan P saja atau predikat saja. Nah, tadi kan kita ketika scan itu baru menemukan predikat di sini. Artinya sebelumnya ini juga harusnya ada predikat juga. Tapi bukan subjek ya. Karena setelahnya but itu tidak ada subjeknya. Nah, di sebelumnya itu ada subjek yaitu solar energy, teman-teman. Nah, di sini ada jebakan ya, hati-hati. Jadi di sini kita hanya butuh predikat saja yaitu berbentuk verb SES. Oke? Kita cek ABCD, teman-teman. Kalau yang alpha itu salah ya. Kenapa? Karena ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Gitu teman-teman ya. Sedangkan di soal itu sudah ada subjeknya, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Jadi yang alpha nggak bisa. Nah, not only ini barulah diinversi ketika diletakkan di sebelumnya subjek dan but-nya ini menghubungkan dua SP, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini tidak diinversi, seperti itu. Kalau yang Bravo, di situ provide, nah kemungkinan jawabannya adalah yang Bravo. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang cari di situ ada predikat, nah tapi ada subjek lagi, nanti subjeknya double, teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang delta di situ ada conjunction, ada subjek, ada predikat, sebenarnya boleh. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya boleh? Kalau kita masukkan conjunction, subjek, predikat, itu kan nanti susunannya ketambahan satu anak kalimat gitu ya, teman-teman. Atau intinya dimasukkan SP, ada conjunction, nggak masalah. Cuman kalau kita masukkan yang delta, kita makan masih tetap kehilangan satu verb SES yang dihubungkan sama but ini nanti. Jadi delta ini masih kehilangan satu verb lagi. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, solar energy not only provides a clean and renewable source of power, but also reduces dependence on fossil fuels. Jadi energi matahari tidak hanya memberikan atau menyediakan sebuah sumber terbarukan dan bersih gitu ya, karena nggak ada polusinya, dari sumber tenaga yang terbarukan dan bersih gitu. Nah, tapi juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang mana bisa habis dan menyebabkan polusi gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 7. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Nah, kalau kita lihat di situ cari predikatnya, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, artinya di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya juga belum ada karena there itu bukan subjek ya, teman-teman. Nah, tapi di sebelumnya subjek itu ada there, teman-teman. Itu adalah penanda inversi. Jadi nggak boleh subjek predikat, tapi predikat dulu, baru di setelahnya titik-titik itu ada kata benda diseases yang mana itulah subjeknya. Berarti di sini kita hanya diminta untuk mencari predikatnya saja dari subjek lebih dari 7.000 penyakit langka yang sudah dikenali. Gitu ya. Nah, berarti di situ kita carikan predikat A, B, C, D yang bisa jadi predikat antara alfa atau bravo. Charlie nggak bisa ya, teman-teman, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau yang delta to verb 1 itu juga bukan predikat. Jadi antara alfa atau bravo. Nah, bedanya apa alfa sama bravo? Bedanya yang alfa itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Sedangkan di soal itu subjeknya banyak ya, teman-teman. Ada lebih dari 7.000 itu kan lebih dari satu berarti. Nah, itu pakainya jamak jadi are, bukan is. Oke? Jadi kalimat yang tepat adalah there are over 7,000 known rare diseases over the world. Sorry, worldwide maksudnya gitu. Jadi ada lebih dari 7.000 penyakit langka yang sudah diketahui di seluruh dunia. Oke, good job guys. Lanjut ke number 8. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, ada juga delta. Mari kita cek bareng ya. Di situ cari Nah, tanpa melihat cari predikat teman-teman. Di sini ada conjunction. Sebelumnya titik-titik. Berarti itu kita butuh subjek dan juga predikat gitu ya. Itu sudah fix. Jadi nggak boleh diinversi. Nah, situ ada subjek predikat lagi. Ya, betul. Karena ada conjunction ini, kita harus carikan yang subjek dulu baru predikat. Tidak boleh diinversi, teman-teman. Oke. Kalau yang alfa itu diinversi, alfa nggak bisa ya. Sorry, teman-teman. Alfa nggak bisa karena itu diinversi. Charlie juga nggak bisa, itu kan juga diinversi ya, teman-teman. Sedangkan kalau ada conjunction jangan diinversi. Nah, yang subjek dulu baru predikat itu ada dua, antara bravo atau delta. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah jawabannya Bravo atau Delta, di situ bedanya kita lihat. Ternyata bedanya hanya di dalam predikat, teman-teman. Yang Bravo itu predikatnya hanya berupa is aja, kata kerja yang nggak punya arti ya. Kalau yang Delta itu is heated, ada verb 3-nya to be-nya, pasif gitu ya. Nah, untuk mengetahui kita butuh yang pakai verb 3 atau tidak, kita lihat di setelah titik-titik. Di situ petunjuknya teman-teman ada kata and. Nah, and itu harus menghubungkan dua yang sama di bagian kalimat. Nah, karena di situ bagiannya di dalam predikat, setelahnya and itu boleh diikuti is boiled atau boiled aja. Yang mana sebelumnya itu juga harus is verb 3, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, bukan yang bravo karena ada and di situ. Menghubungkan dua yang setara, gitu ya. Jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan ketika sejenis cairan gitu ya, itu dipanaskan dan dididihkan, proses vaporisasi itu terjadi yang mengubah cairan tersebut menjadi zat gas. Gitu ya, teman-teman, atau wujud gas seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat ya.
Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, dan juga Delta. Kita cek. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat, ya kan? Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya di situ juga nggak ada ya, teman-teman. Berarti di sini kita juga butuh subjek. Nah, subjek kok letaknya di tengah-tengah kalimat seperti ini, apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali, maka teman-teman wajib curiga di sebelumnya titik-titik ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, di sebelumnya titik-titik itu ada in the eastern part. Nah, ini adalah keterangan tempat ya, teman-teman. Kalau keterangan tempat dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka itu nanti menjadi penanda inversi, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman carikan yang predikat dulu baru subjek. Nah, di sini di pilihan A, B, C, D ini ada jebakan, teman-teman. Memang soal ini agak menipu ya atau agak menjebak. Nah, tapi soal ini adalah cloningan dari soal inversi yang teman-teman akan dapat di tes nanti. Jadi teman-teman nanti di tes ada soal yang eh, inversi itu bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Cuman sudah saya cloning, tapi cara mengerjakannya sama. Nah, caranya cari predikat dulu dan subjek. Kalau yang alpha, di situ ada predikat are finding. Nah, hati-hati. Fast Pine Forest ini bukan subjek, tapi dia objek, teman-teman. Nah, dari mana kita tahu? Karena predikatnya aktif dan find itu kan artinya menemukan atau mencari gitu ya. Yang mana dia butuh objek. Nah, kata benda yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek itu adalah objek. Terutama kalau dia aktif ya. Be verb ing itu aktif, teman-teman. Nah, ini objek bukan subjek. Yang alfa nggak bisa karena nanti kita kehilangan subjek. Kalau yang Bravo di situ ada found, ini subjek dulu baru predikat. Nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya predikat dulu baru subjek. Kalau yang Charlie di situ ada, nah hati-hati ini yang saya maksud jebakan, teman-teman. Yang Charlie ini yang memang kita pelajari di hari ini tadi, cara menginversi ketika auxiliary verb. Jadi auxiliary-nya aja yang dipindah di sebelumnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi masalahnya di sini adalah di setelahnya titik-titik itu ada terusannya. Gitu, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita masukkan yang Charlie, fanboys ini harusnya menghubungkan dua verb tiga, bukan kata benda. Makanya verb tiganya ini nanti kita pindah sebelumnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang Charlie ini nggak bisa karena masalahnya ada lanjutannya di setelah titik-titik. Tapi kalau misalnya teman-teman menemukan di soal itu nggak ada ini ya, nggak ada N-nya, nggak ada terusannya, jawaban Charlie yang benar, teman-teman. Tapi yang ini jawaban Charlie salah karena masalahnya ada N di situ yang mana tidak menghubungkan dua yang sama nanti. Gitu ya, strukturnya itu udah beda banget, teman-teman. Nah, kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta. Are found, itu found-nya kita hapus, itu nggak masalah karena artinya sama, teman-teman. Ditemukan dan ada itu secara makna sama. Gitu ya. Nah, subjeknya adalah Fast Pine Forest atau teman-teman cara mengingatnya gini. Pasif kan tidak butuh objek ya, teman-teman. Apalagi find itu kan objeknya cuma satu. Jadi kalau dipasifkan sebenarnya tidak boleh punya objek. Nah, tapi kalau dibentuk soal kan memang yang bikin orang sana ya, orang Amerika asli, jadi bukan saya. Dan ini pun saya mengkloning. Mengkloning itu maksudnya strukturnya saya samakan, teman-teman. Jadi eh, kurang lebih teorinya sama seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Jadi kata benda ini bukan objek karena kata kerjanya pasif. Pasif tidak butuh objek. Jadi ini adalah subjeknya. Seperti itu. Gitu ya. Nanti karena kena jebakan Batman. Nggak apa-apa. Nah, habis ini soalnya sama. Coba teman-teman ini ya, cermati untuk mengerjakan soal yang cara mengerjakannya sama. Jadi ini kalau diartikan nanti, di bagian timurnya Texas ditemukan hutan-hutan pinus yang luas dan bukit-bukit yang rolling itu yang bergelombang gitu ya, yang banyak gitu teman-teman. Lanjut terakhir nomor 10, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Nah, ini yang saya maksud kalau teman-teman udah terbiasa tuh enak banget. Ya, jawaban teman-teman semuanya benar ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo teman-teman. Alasannya sama, cari predikat dulu, di situ nggak ada predikat ya. Cari juga subjeknya, di situ juga belum ada subjek. Nah, tapi kok subjek letaknya di tengah-tengah kalimat dan sebelumnya nggak ada koma, maka teman-teman jangan langsung cari subjek predikat di jawaban. Karena bisa saja di sebelumnya subjek itu adalah penanda inversi. Dan kalau kita lihat memang benar di situ kalau kita baca di bagian utara dari Nevada, itu kan keterangan tempat teman-teman. Kalau keterangan tempat itu dipindah di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi. Nah, karena di setelahnya predikat itu ada and, yang mana nanti kalau auxiliary verb jadikan satu aja teman-teman, gitu ya. Terutama kalau pasif. Biasanya kalau gini nih pasif gitu, seperti itu. Jadi, be verb 3 baru subjeknya. Nah, jawabannya adalah yang bravo. Yang alpha kenapa salah? Karena dia aktif dan find itu butuh objek, maka vast deserts di sini ini bukan subjek tapi dia objek, teman-teman. Yang mana nanti important mining sites-nya itu juga objek karena and itu menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalau ini objek ya ini objek. Nah, nanti kita akan kehilangan subjek, kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Alfa salah. Oke. Kalau yang Charlie salah karena di situ karena ada N-nya sebenarnya, teman-teman. Kalau misalnya di sini titik nggak ada lanjutannya, jawabannya adalah Charlie. Gitu ya. Nah, tapi masalahnya karena di sini ada lanjutannya, ada N important mining sites yang mana N ini harus menghubungkan dua yang sama, tidak boleh ada verb 3 di sebelumnya N. Jadi jawabannya adalah yang bravo, ya. Sorry teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta di situ subjek dulu baru predikat nggak bisa karena kita butuhnya yang diinversi karena ada penanda inversi di sebelumnya subjek. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca in the northern part of Nevada are found vast deserts and important mining sites. Jadi di bagian utaranya Nevada ditemukan gurun-gurun yang sangat luas dan situs-situs pertambangan yang besar seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi, teman-teman. Sambil saya absen, jangan meninggalkan lapangan upacara dulu ya, sambil saya video dulu sebentar, teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh sambil teman-teman tulis dulu sambil saya absen. Oke, sudah selesai, teman-teman. Gimana? Nggak ada pertanyaan ya berarti? Saya baru ganti nama suka hilaf. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mungkin mengganti nama Zoom, tolong saya diinfokan lewat Japri, nama yang lama apa, nama yang baru apa gitu ya teman-teman, supaya nanti saya pindah manual dari file Excel saya. Dan mungkin buat teman-teman ada yang baru gabung atau baru di grup belajar kita, baru dimasukkan di grup, nanti mohon di ini ya, diisi lagi absensinya, nanti akan saya kirimkan lagi teman-teman. Sir minta PPT. PPT bisa teman-teman download di link bawahnya video rekaman. Jadi di YouTube itu kan di bawah ada kolom deskripsi. Teman-teman bisa ke situ untuk mendapatkan link untuk mendownload PPT-nya. Pertanyaan kayaknya nanti Japri aja setelah ngulang lagi, Sir. Semangat misalnya. Jadi pasti teman-teman apalagi gini, semakin ke belakang nanti akan semakin sulit, teman-teman. Dan teorinya akan semakin banyak gitu. Nah, saran saya teman-teman sering-sering latihan dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan gitu ya. Nah, saya pun juga sebenarnya berencana bikin grup untuk, tanya jawab supaya nanti satu yang tanya nggak diulang-ulang gitu teman-teman. Karena saya juga biasanya habis jawab si A misalnya dengan pertanyaan nomor satu, nah nanti ditanyakan lagi oleh si B di pertanyaan nomor satu. Jadi kayak saya ngulang-ngulang gitu. Gitu ya. Jadi biar, menjawab semuanya dan mungkin nanti ada yang bisa bantu jawab saya misalkan. Jadi di grup itu biar lebih hidup gitu teman-teman. Saya masih ada rencana pengen bikin grup itu. Sir, apa ada judul buku yang bisa digunakan? Gini, sebenarnya kalau teman-teman, udah dapat yang dari lembaga, buku Longman itu ya, itu sebenarnya bagus, tapi babnya terlalu banyak, teman-teman. Karena ketika tes itu ada yang tidak keluar. Makanya saya sendiri sebenarnya masih bikin buku, tapi nggak selesai-selesai karena ketabrak kelas ini ya, teman-teman, kelas privat dan,
pembahasan gitu, tapi nggak apa-apa saya sempatkan untuk mencicil bukunya. Kalau teman-teman nanti masih ada di grup, pasti akan saya kirim pasti akan saya infokan di grup ketika bukunya launching, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang sekarang nggak apa-apa, nanti japri aja. Nanti mungkin mungkin saya sarankan sebuah buku, cuman apa ya teman-teman, nggak tahu, saya belum pernah beli tapi itu asli dari ITS, buku buatan asli dari ITS. Ada kayak UTS gitu nggak Kak, sebelum tes hari ke-20? Kalau UTS nggak ada ya teman-teman, tapi kalau kelas tryout, nanti saya akan membuka kelas tryout teman-teman. Jadi gini, dan teman-teman nanti yang selalu hadir di kelas, seperti yang hari pertama saya sampaikan di awal dulu, akan saya berikan bocoran pembahasan soal yang teman-teman akan hadapi di tes di hari ke-20. Jadi tenang aja, pokoknya teman-teman hadir terus gitu ya. Kalau teman-teman ada yang bolong sebenarnya masih ada solusi, tapi nggak saya sarankan gitu ya, karena, eee, intinya kalau teman-teman nanti maksudnya datang terus di kelas akan dapat pembahasan tentang soal tes itu dengan free gitu ya teman-teman. Iya, saya better yang pasti-pasti aja keluar, saya butuh kepastian. Banyak latihan tapi nggak keluar, aku sedih. Ya betul Bang, jadi kayak kita kayak apa ya, kayak percuma gitu kalau kita belajar tapi nggak keluar. Serta hadir terus demi bisa paham. Oke, semangat Miss Lili, ya. Jadi buat teman-teman semua juga, semangat karena seperti yang di awal saya sampaikan, saya hanya teman-teman belajar, nemenin teman-teman belajar. Nggak bisa saya menjamin teman-teman bisa atau tidak, karena itu adalah tergantung pada usaha teman-teman masing-masing, seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya, teman-teman, atau nanti kalau ada pertanyaan, monggo japri, seperti itu. Thank you so much for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you next time.